أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan amaraka fi hadhihi dar, telah Allah perintahkan kamu pada ini dunia, bin nadhari fi mukawwanatih, dengan memandang itu dunia, memandang dengan cara yang bagaimana? Memandang dengan cara bi'ainil basirah, yaitu dengan pandangan mata hati, bukan hanya dengan pandangan ainul zahirah, yaitu pandangan mata zahir. Orang yang memandang ini alam, memandang makhluk, memandang ma siwallah selain daripada Allah dengan pandangan zahir, maka selama ia memandang dengan pandangan zahir, selama itu pula dia terdinding dengan yang menjadikan ini alam, yang menjadikan ini segala sesuatu selainnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, jika orang itu memandang ini dunia dengan pandangan basirah, wa sayakshifu laka fi tilkad dar an kamali dzatih, kelak Allah akan buka, Allah akan singkap di negeri akhirat, akan nampaknya kesempurnaan zatnya.
Di dunia ini kita latihan lah bahasanya. Kalau kelas awam seperti kita latihan. Latihan untuk memandang ini alam dengan pandangan basirah. Pandangan hakikah. Yaitu pandangan kepada yang menjadikan alam. Di dalam Al-Quran disebutkan Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu, katakan madza fis samawati wal ard. Pakai kalimat madza. Disuruh kita memandang unzuru madza, memandang apa yang ada di balik as-samawat, 7 lapis langit, wal ard, 7 lapis bumi. Allah tidak memerintahkan kita Bapak Ibu dengan memandang itu langit saja. Allah tidak memerintahkan kita untuk hanya memandang bumi saja. Tapi Allah perintahkan unzuru madza fis samawat. Pandanglah dengan pandangan bi'ainil basirah. Yaitu dengan pandangan hakikah. Bahwa ketika engkau memandang itu langit, ingat kepada yang menciptakan itu langit. Memandang kepada itu bumi, ingat kepada yang menciptakan itu bumi. Contoh saja, sekedar mendekatkan pemahaman kita dalam masalah ini Bapak Ibu. Umpama nih, pian melihat keindahan orang yang baik kepada pian. Hati pian bahagia, senang, ma baiknya sidin. Mak bagusnya sidin, ya, ya. Memandang dengan pandangan zahir, kita mengatakan terima kasih kepada sidin yang baik, kepada orang yang baik. Tapi memandang dengan bi'ainil basirah, yaitu dengan pandangan hati, hakikah daripada baiknya itu orang, tajallinya Allah dengan sifat dan asmanya Al-Mu'izz. Apa itu Al-Mu'izz? Yang maha mulia. Melihat kemuliaan orang dalam taat, melihat kemuliaan orang dalam kebaikan. Bukan orangnya lagi yang pian lihat, tapi di balik kebaikan orang tadi ada tajallinya Allah dengan Al-Mu'izz, yaitu asma Allah Al-Mu'izz yang maha mulia. Jadi siapa yang mulia? Orang itu kah? Tidak. Siapa yang mendapatkan kedudukan yang tinggi? Adalah orang yang di dalam hatinya memandang kepada yang tinggi. Tidak akan bisa kita sampai kepada level tinggi kalau kita tidak berusaha untuk menaikinya. Nah, jadi Bapak Ibu, memandang mereka yang mendapatkan kedudukan tinggi yang mulia, ingatkan bahwasanya yang tinggi yang mulia itu bukan orangnya. Tapi di balik orangnya itu adalah ada zat yang berasmakan Al-Mu'izz, yaitu yang maha mulia. Jadi kada terikat pian kepada kebaikan orang tersebut, tapi pian terikat kepada kebaikan Allah yang telah tajalli pada kebaikan orang itu. Padahal kebaikan orang itu tidak ada pada hakikatnya. Yang ada adalah kebaikan Allah. Kemuliaan orang itu tidak ada pada hakikatnya. Yang ada hanyalah kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita nih duduk di sini, ya kan, dihormati. Habis itu saling salaman, peluk-pelukan. Kenapa? Karena Allah tutupi aib kita. Bukan kita yang mulia. Allah tutupi aib kita. Ulun duduk di muka pian bukan berarti ulun paling hebat, paling mulia. Tidak. Allah lagi nutupi aib ulun. Yang mulia siapa? Ya pada hakikatnya adalah Allah. Bukan ulun, bukan pian, dan bukan kita. Nah, ketika itu kita bisa memandang dengan pandangan seperti itu, maka kita tidak akan terdinding kepada Allah. Bu,
Bu, oh bu, ketika pian mendapatkan pasangan yang maaf nih lah, yang hina lah menurut pandangan pian, ya kah? Hinanya menurut pandangan pian itu belum tentu hina menurut pandangan Tuhan. Artinya apa, Bu? Artinya ketika pian memandang dengan pandangan zahir itu bisa tertipu. Ulun mandang pian mulia, kalau orang itu hanya berfokus kepada zahir bahwasanya orang itu mulia, ulun bisa tertipu. Bisa aja kemuliaannya hanya casing, di baliknya ada kemunafikan. Dan kemuliaan yang paten, kemuliaan yang benar, kemuliaan yang hakikat hanya Allah. Oh jamaah. Atau seumpama lagi pian melihat orang yang melakukan maksiat, hati pian tidak senang dengan melihat keadaan orang yang maksiat. Pada saat itu bagaimana cara pian memandang mereka? Pandang bahwasanya ada asma Allah yang bernama Al-Mudzil. Apa Al-Mudzil? Ya Mu'iz, ya Mudzil. Apa ya Mudzil? Itu dibaca dalam wiritan habis sembahyang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'izzu man tasha ya Rabb, ya kan? Siapa yang pian hendaki yang orang itu mulia, maka jadilah mulia. Siapa yang pian hendaki orang itu jadi hina, maka jadilah hina. Ya Rabb. Lalu bagaimana kita memandang dengan orang ahli maksiat? Pada saat hati kita tidak nyaman, tidak senang. Kenapa kita tidak senang melihat orang ahli maksiat? Karena Allah tidak senang melihat orang ahli maksiat. Lalu bagaimana kita menundukkan diri kita ketika dihadapkan dengan orang ahli maksiat? Tajallinya Allah di situ saat itu sedang menghinakan orang itu. Untuk apa? Untuk supaya paham bahwa orang yang merasa hina akan berubah naik menjadi mulia. Orang yang merasa mulia tidak akan bisa menjadi mulia. Jadi kedudukan hina di sini Bapak Ibu adalah bukan kepada diri kita, tapi kepada diri pelaku maksiat. Dia harus memahami aku hina. Ketika kita merasa hina atau ketika mereka merasa hina, disitulah dia akan mendapatkan hidayah. Walaupun kita melakukan ketaatan seumur hidup kita, tapi hati kita merasa mulia, maka kita lebih buruk dan lebih hina daripada orang yang kita pandang tadi hina. Jadi kita pandang apa? Al-Mudzil di situ adalah kepada pelakunya. Pelakunya itu apa? Yang maksiat tadi, dia harus memandang dirinya seperti itu. Allah, kenapa jadi menghinakanku? Berarti aku memang hina, aku memang kotor, aku memang bernoda. Kullu saqit laqit. Nah itu pepatah Arab. Setiap yang jatuh itu akan dipungut sampah. Jamaah, sampah. Seburuk-buruk sampah. Kalau dikehendaki untuk dipungut, maka akan didaur ulang. Sesampah-sampahnya hamba Allah, kalau dia merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah, Allah akan pungut hamba itu dan didaur ulang oleh Allah hingga mendapatkan hidayah dan diangkat menjadi mulia. Tidakkah pian lupa atau tidakkah pian ingat bahwa dulu ada cerita seorang pelacur saja bisa mendapatkan kemuliaan, di mana pelacur itu taubat, dia merasa dirinya hina, menangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Allah sekuat-kuatnya dengan taubatan nasuha, dia sesali perbuatan hinanya itu, maka pada saat itu Allah berikan kado yang indah kepada pelacur tadi yang dulunya pelacur. Setelah dia tobat, ada istilah mantan pelacur. Dan Allah kasih hadiah apa? Allah kasih hadiah pasangan orang yang soleh. Nikah dia dengan orang soleh, singkat cerita, dia hamil dan melahirkan 7 orang nabi dari golongan Bani Israel. Tersebut di dalam kitab Tanqihul Qaul. 7 nabi itu lahir dari rahim mantan pelacur.
7 nabi ini siapa Ustaz? 7 nabi yang tidak termasuk dari 25 nabi. Kenapa jadi itu mantan pelacur diberikan hadiah seperti itu? Ya tadi kullu sakit laqit. Setiap orang merasa hina, merasa jatuh akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangunkan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi setiap orang yang merasa dirinya sombong karena merasa dirinya mulia. Jadi begini bahasanya supaya kita mudah memaham. Ketika kita didudukan, dihadapkan dengan orang yang ahli taat, kita pandang kebaikan dan kemuliaannya itu, di balik itu adalah yang mulia hanya Allah. Khususnya lagi adalah orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan itu sehingga dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya. Dia lebih lagi mendudukkan dirinya bahwasanya aku bukan yang memiliki mulia, aku tidak memiliki kehormatan, aku tidak memiliki kesempurnaan. Nah, saat dia diberikan oleh Allah kemuliaan tapi dia tidak merasa itu kemuliaan adalah ampun dirinya, tidak merasa kehormatan itu ampun dirinya, maka saat itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Tapi di saat orang itu diberikan kemuliaan, diamanahkan kemuliaan, dia merasa mulia, merasa lebih hebat, merasa dihormati, merasa orang yang pantas dihormati, maka pada saat itulah kehinaan yang sebenarnya buat dirinya. Ya Rabb. Nah itu ketika kita dihadapkan dengan pandangan ainul basirah, yaitu pandangan mata hati, maka kita akan memandangnya dengan bijak, memandangnya dengan pas, memandangnya dengan pandangan yang diridhoi oleh Allah. Namun ketika kita selalu memandang dengan pandangan zahir saja, hati-hati. Orang yang selalu memandang ini alam dengan pandangan zahir saja bisa tertipu. Khususnya dia tertipu pada dirinya sendiri. Oleh dia gunakan pandangannya hanya dengan pandangan zahir saja. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Di dalam firman Allah yang lainnya disebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, ujar Allah di dalam Al-Quran nih. Kelak kami perlihatkan kepada mereka, selagi kami lihatkan kepada mereka fil afaq, pada ufuk, artinya pada seluruh penjuru ini dunia. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Untuk apa? Untuk Allah tampakkan ayatina dari kembali, yaitu sebagai tanda kekuasaan kami, tanda kekuasaan Allah. Allah menampakkan matahari, Allah nampakkan bulan, Allah nampakkan bumi. Itu adalah Allah menampakkan kekuasaannya, dan dibalik kekuasaan yang pada hakikatnya adalah yang berkuasa. Jangan hanya mandang kekuasaannya, tapi lupa dengan siapa yang berkuasa. Oh, melihat pulang kekuasaan Allah, mendirikan langit tanpa tiang. Masya Allah. Inilah hebatnya orang yang berkuasa pada ini alam. Siapa? Allah. Ya Rabb. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwasanya itu alam, itu bumi, itu selain Allah yang Allah jadikan sebagai nampaknya pada pandangan zahir adalah tanda-tanda kekuasaan yang Allah tampakkan. Itu yatabayyana lahum annahul haq, supaya nampak yang sesungguhnya adalah yang hak yang menjadikan ini alam, yang hak yang menjadikan ini selain Allah. Maka dia tidak akan terdinding dengan Allah. Ya Rabb. Ada orang yang bersahabat dekat sampai dia katakan kepada orang lain, aku tidak bisa lepas ingatanku dengan sahabat dekatku ini, padahal dia sudah meninggal dunia.
Kenapa dia tidak bisa lepas ingatannya dengan sahabat dekatnya? Jawabannya, karena di dalam hatinya selalu merasa kebersamaan dengan sahabatnya. Tidakkah kita ingin, Bapak Ibu, pada pandangan hati kita tidak lepas dengan Allah? Apakah kita tidak ingin mendapatkan pandangan hati kita yang tidak lepas dengan Allah? Sebagaimana pian tidak bisa melepaskan ingatan pian kepada orang yang pian cintai. Sampai-sampai berusaha untuk minum obat agar bisa melupakan sang mantan, nih kisah pulang. Iya kah? Susahnya minta ampun Ustadz melupakan sang mantan. Tanya ulun, kepada orang yang susah melupakan sang mantan, kenapa jadi susah? Jawabannya ada di sini, Ustadz. Kenapa mudah kita melupakan Tuhan? Kok susah melupakan mantan? Jamaah. Kenapa kita susah melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita? Tapi kita mudah melupakan kepada Tuhan yang selalu terus berbuat baik kepada kita. Dan itu hakikat bahwasanya yang berbuat baik hanyalah Allah. Tidakkah kita ingin mendapatkan makom seperti ini, Bapak Ibu? Jangan sampai ada masuk lintasan di dalam hati, Ustadz, kada mungkin lun sampai ke situ. Kalau ada lintasan seperti itu, saat itulah iblis dan syaitan sedang melemahkan semangatmu. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang punya kesungguhan untuk menjalani jalan kami, ujar Allah. Ini jalan salik, makanya Futuhul Arifin itu artinya kunci untuk mendapatkan makomnya arifin. Siapa arifin? Orang yang ma'rifat. Yang mana Futuhul Arifin di dalamnya adalah hikam daripada Ibnu Athaillah. Jangan sampai lintasan yang ada seperti itu ada di dalam hati kita. Kada mungkin lun Ustadz sampai ke sana. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa sampai. Orang seperti ini telah melemahkan semangatnya sendiri untuk sampai lanahdiyannahum subulana. Yaitu niscaya kata Allah, orang yang bujur-bujur punya semangat untuk menjalani jalan kami, punya kesungguhan untuk menjalani di jalan kami, ujar Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan tolongi dengan apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami pastikan orang itu diberikan bimbingan, petunjuk untuk menjalani jalan kami. Ya Allah, ya Rabb, pian ingin berjalan menuju suatu tempat dibimbing oleh GPS, ya kah? Yakinnya minta ampun walaupun tersesat. Bisa jadi itu GPS malah kita tersesat, ya kah? Tapi yakinnya minta ampun. Wah, sampai udah tenang aja di GPS, ada GPS, tenang. Ujar si kawan, coba Pang, takuni orangnya suruh kamu hadangi di muka atau jemput kah? Oh tenang, ada GPS. Pas jaringannya macet. Ya, apa kabar? Ujung-ujungnya tersesat. Allah. Percaya dengan GPS, petunjuk GPS. Percaya dengan petunjuk selain petunjuk Allah. Maka aneh bin ajaib, ya kan? Aneh bin ajaib orang seperti ini lebih percaya makhluk yang tidak menunjuki jalan kepada Allah ketimbang makhluk yang menunjuki jalan kepada Allah. Siapa? Sahibul hidayah yang mendapatkan pangkat pemimpin, asbabnya hidayah Allah itu didapat Nabi kita Muhammad. Kan di dalam Al-Quran disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita hendak berjalan menuju Allah. Siapa yang kita umpati? Siapa? Langsung aja kepada Allah. Dah ada kawa mengikuti hawa nafsu. Kada kawa fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi kita Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah cinta kepadamu.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah mengampuni dosamu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah bimbingan, hidayah, taufik untuk bisa sampai kepada makom, di mana makom itulah makom impian bagi orang yang beriman. Apa? Yaitu ketika terbukanya, tersingkapnya kita bisa melihat zat wajibal wujud yang bersifat kesempurnaan. Tiada ada sedikit pun celah dan kekurangan. Itulah Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan kita mengikut jalan Nabi Muhammad, kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang membawa kita untuk bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sekiranya ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita sudah menjelaskan beberapa hal, cukup jelas, namun mungkin ada di antara jemaah kita yang kurang jelas apa yang guru kita jelaskan. Dalam kesempatan ini dipersilakan untuk bertanya. Dipersilakan. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini guru, seringkali terjadi pada kehidupan sehari-hari bahwa yang zahir itu seringkali mendahului kepada yang batin. Seperti kejadian kenaikan BBM, semua galau di WA, semua mungkin marah-marah. Atau kejadian umpamanya tetangga beli mobil baru, yang ada di hati sakit hati. Nah, bagaimana, adakah amalan sehingga pandangan basiriyah itu lebih mendahului pada pandangan zahir sehingga bisa meningkatkan rasa ketenangan pada diri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan zahir itu adalah media untuk bisa menyampaikan kepada pandangan basir. Jadi Allah jadikan mata itu untuk media kita supaya memfungsikan pandangan batin. Kadangkala pandangan batin didahulukan pada pandangan zahir. Kadangkala ini media. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah itu pantun aja lah. Jadi mata ini Allah jadikan, atau panca indera, telinga, mulut, ya kan, dan lain sebagainya, itu sebagai media kita untuk bisa memandang dengan pandangan batin. Makanya memandang yang baik itu berpengaruh dengan pandangan yang baik di dalam hati. Memandang yang buruk akan berpengaruh pada pandangan hatinya yang buruk. Contoh, orang yang memandang, maaf nih, kotorannya sendiri, habis buang air besar, tanya, kenapa pian kada hakun ambil kotoran pian? Jawabnya jijik, kotor, rigat. Pandangan hatinya pada saat itu mengatakan rigat oleh sebab ditransfer oleh media mata, penciuman. Dia tahu itu rigat, matanya melihat. Dia tahu itu bau, hidungnya mencium. Hatinya menentukan. Rigat, iya rigat. Dan disitulah yang disebut dengan cara Allah menjadikan panca indera untuk fungsi hati, ruh dan sir kita itu bisa menerima dengan baik dan bisa memutuskannya itu dengan ilmu.
Contoh lagi, sama dia memandang kotoran itu kotor, hatinya dia memandang dengan bi'ainil basirah. Kita tarik pada kajian subuh hari ini. Oh, kotor pada pandangan zahir. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pandangan batin kita main dengan ilmu. Ilmu yang memutuskan pada hati kita dengan pandangan mata hati kita. Ya Rabb, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang pian ciptakan itu satu pun di dunia ini yang batil. Dada. Hatta kotoran ini pun pian jadikan kadada yang batil. Kadada yang mudarat dan kadada yang dalam artian tidak manfaat. Buktinya kotoran jadi apa? Pupuk. Jadi gas, bahan bakar. Kantut pian itu gas tau lah. Jamaah. Memandangnya kenapa? Yaitu memandangnya dengan bi'ainil basirah. Bahwasanya Allah menjadikan ini alam tidak mungkin sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Nyamuknya kah yang tadinya kita disuruh boleh membunuh, ya kah? Ada juga manfaatnya. Berapa banyak pabrik obat nyamuk sehingga pegawai-pegawainya dapat hasil dari bagawi di pabrik obat nyamuk. Ya, Allah jadikan, ya kah, perantara kemurahannya dinampakkan oleh Allah melewati ini alam. Bukan dalam artian Allah itu terdinding oleh ini alam. Dah boleh kita katakan. Bagaimana bisa Allah terdinding pada ini alam sedangkan Allah yang menjadikan ini alam? Bagaimana Allah bisa terdinding dengan ini alam sedangkan Allah lebih nampak daripada ini alam? Lalu jawabannya, kenapa jadi kita bisa terdinding? Bukan Allah yang terdinding dari alam, tapi dosa kita yang mendinding kita untuk tidak bisa nampak ainul basirah kita memandang hakikat alam, yaitu siapa yang menjadikan alam? Allah. Kada aneh bagi orang yang mencium-cium baju kekasihnya. Wah, dicium-ciumnya, dipakainya, disayanginya. Kada aneh bagi orang yang paham bahwasanya itu orang sedang menggandang, mengingat, sedang memusyahadahkan hakikat baju. Ampun siapa? Oh, ampun sang kekasih. Kada heran pian, kada bingung pian melihat Qais pacarnya Laila Majnun ketika menggisangkan mencium pada dinding rumah Laila. Disebut oleh orang Qais Majnun, gila. Oh, jarak Qais, aku tidak gila. Aku tidak sedang mencium dinding rumah Laila, aku sedang mencium Laila. Nah, ini orang sudah memandang pandangan ainul basirah. Tapi kalau orang yang hanya memandang orang seperti Qais itu ada pandangan zahir, gila. Karena kada tahu apa yang sedang digawi oleh si Qais. Hanya Qais yang tahu. Di mana Qais tahunya adalah di Allah membukakan hijabnya dengan ainul basirahnya. Ainul basirah si Qais memandang itu Laila, bukan lagi memandang dengan pandangan zahir. Kalau memandang pandangan zahir, ya tetap saja itu dinding rumah Laila. Ya Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi permasalahan segala macam-macam? Kita bisa marah, kita bisa tertawa, kita bisa bahagia, kita bisa bersedih, ya kan? Caranya adalah tidak lain Bapak Ibu, memandang dengan pandangan ainul basirah, diliputi atau dibimbing dengan hidayah, yaitu merupakan ilmu. Ketika pian dapat masalah, pian pandang tak spontanitas, karena pandangan zahir pian yang saat itu bermain, keluarlah nafsu pian, keluarlah amarah pian, keluarlah ketidaksabaran pian. Nah, pada saat itu ketika ainul basirah pian berperan, disitulah bisa mengembalikan. Walaupun spontanitas manusia itu tidak langsung bisa menerima keadaan yang tidak mengenakan hati. Siapa yang sanggup anaknya mati? Angkat tangan. Siapa yang sanggup anaknya dibunuh? Ada yang sanggup kalau? Siapa yang sanggup kena stroke? Angkat tangan. Ada yang sanggup. Tapi ketika sudah Allah berikan itu keadaan, ya kan? Spontanitas dia secara manusiawinya menandakan dirinya bukan Tuhan.
tapi diingatkan dengan ainul basirahnya, lalu akhirnya dia bisa mengembalikan. Orang hebat ya tidak akan mampu bisa mengalahkan yang sebenar-benarnya hebat. Siapa yang menjadikan kehebatan dan orang siapa yang dijadikan hebat? Hanya Nabi kita Muhammad dan para pengikutnya berproses dan tidak akan bisa menandingi makamnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan umpama saja pian ta'alluq kuat dengan guru pian, bahwasanya guru pian itu orangnya seperti Nabi Muhammad, kada kawa pian kedudukan guru pian sama dengan Nabi Muhammad. Dah kawa. Tetap di bawah Nabi Muhammad, tapi tadi karena mengikut Nabi Muhammad lalu dikatakan tasbih itu serupa walaupun tidak nyata sesama tidak nyatanya. Apa dalam bahasa Arab itu fa illam takun mislahum fatashabbahu bil kiram falah. Maka jika seandainya kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, artinya kita kadang kala menjadi seperti Nabi secara utuh, fatashabbahu bil kiram falah, menyerupainya barang itu beruntung sudah. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah atzabakumullah, kita belajar ilmu ini bukan hendak jadi nabi, kada kawa jadi nabi. Ada yang hendak jadi nabi? Kada kawa. Ya. Kita belajar ini adalah mengikuti anjuran Nabi, suruhan Allah dan mengikuti jalannya Nabi. Insyaallah dengan cara demikian kita termasuk golongan fatashabbahu bil kiram falah, mengikuti orang yang mulia maka akan beruntung. Ya Rabb, mudah-mudahan diberikan oleh Allah taufik hidayah. Amin Allahumma amin. Ada lagi minta halal, kalau ada yang kurang jelas minta halal. Terima kasih Guru atas penjelasannya. Mungkin ada satu orang lagi. Kalau tidak ada cukup ya, waktu sudah cukup. Terima kasih Guru atas beberapa penjelasan yang cukup jelas. Dan Guru dipersilakan untuk membaca doa. Bapak Ibu rahimakumullah wa atzabakumullah, sebelum tutup dengan doa sebagai penutup, belajar ilmu ketuhanan bukan hendak jadi Tuhan. Belajar akhlak Nabi bukan hendak jadi Nabi. Tapi ingat, belajar ilmu ketuhanan supaya kita paham diri kita ini hamba. Belajar akhlak Nabi supaya kita paham bahwa kita ini hanya umat Nabi yang harus punya akhlak, punya adab dalam cara mengikuti jalannya Nabi. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana wa aslihna kulla syu'un wa aqirra bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta karaman satar wa salatullahi taqusal mustafa man ilal haqi دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغر اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله